Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi yang saya lagi Novan dengan tim belakang U31 dari Lomba Angkatan 2019. I'm gonna make it fast. Jadi, membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Lalu yang kedua ada contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif seperti daftar sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Ini adalah contoh nanti akan dijadikan halaman webnya. Lalu sini ada tag-tag HTML, Hypertext Markup Language, adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Lalu yang kedua ada head, digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Lalu yang ketiga ada body, itu digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. Lalu ada TR, itu perintah untuk membuat baris. Lalu ada TD, itu pembuat kolom pada tabel. Lalu ada I, untuk memiringkan huruf atau italic. Lalu ada U, ada menggaris bawahi huruf atau underline. Terus ada table, membuat tabel pada halaman web. Lalu ada P atau paragraph. Ada BR, perintah untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Lalu ada U, itu perintah untuk membuat daftar tidak beraturan. Ada li, perintah untuk membuat daftar. Ada A, tempat dari dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Perintah membuat daftar berurutan. Nah, ini kontak us. Yang pertama itu ada kontak us, yaitu sebuah link untuk mengirim email. Yang kedua, link to my school, yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Lalu yang ketiga, go to top of page, itu memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu suatu bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser atau penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Yang kedua ada bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad. Atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Itu. Klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir. Misalnya HTML dan garis piring di depan HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1 sampai 5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Begitu teman-teman. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris A name sama dengan kutip top underscore of underscore page kutip adalah jangkar perintah A, berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Gitu. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 7, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Pada baris 10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal dan keperataan paragraf awal. Pada baris 12, kita akan menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, lalu membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberinya judul location. Lalu kemudian membuat daftar berisi ketiga hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan uh,
101 dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Lalu dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris 17. Pada baris 18 mulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping small, medium, large dalam huruf miring. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan table border, pembatas tipis akan dihasilkan table border 10. Pembatas table akan dihasilkan. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan baris 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring perintah I dan garis miring I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut tampilkan dalam huruf miring. Lalu yang baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Perintah TR baris 42 itu untuk menonaktifkan pemulai baris baru. Perintah table baris 43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzaman.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. IMG adalah singkatan untuk image dan SRC adalah singkatan untuk source file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas dengan kata lain, border sama dengan 0. Baris 45 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Why Order From Us ditunjukkan pada baris 47 hingga 61. Baris ini dimulai dengan OL Why Order From Us sebagai judul daftar yang berurutan yang dikodekan OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Gitu. Tiga jenis link pada situs ini. Satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Lalu hyperlink yang pertama baris 53 sebagai contoh, Mailto johndoe@company.com. Tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai halaman penerima email. Phrase contact us adalah salah satu hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan /a. Atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Hyperlink yang kedua baris 56 adalah situs web fiktif. Contohnya ini ada http://www.myschool.edu. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top _of _page, karakter, hashtag atau pagar pada hyperlink, hashtag top _of _page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah tag /body dan tag
html. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya pilih file, diikuti save as. Masukkan nama file seperti universitypizza.htm tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type haruslah all files. Dengan pengelolaan ANSI, jika tidak memilih all files sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja di saat menyimpan file. Jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Kayak gitu save-nya. Bukalah folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Kayak gitu. Maka halaman HTML akan terlihat seperti ini. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Lalu keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Oke, itu untuk ininya ya. Apa? Untuk proyek 3. Sekarang proyek 4. Bab 4. Penggunaan dan pengembangan sistem. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem organisasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Organisasi layanan informasi, dan data lingkungan. Begitu. Sumber daya informasi meliputi hardware, software, spesialis informasi pengguna, fasilitas basis data informasi. Spesialis informasi bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan, meliputi analisis sistem, mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Administrator basis data bertanggung jawab atas basis data. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyalin situs web perusahaan. Spesialis jaringan membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Struktur bagi perusahaan yang tersentralisasi. Begini ya teman-teman. Struktur organisasi inovatif. Para peneliti SIM mengidentifikasikan 3 struktur yang inovatif, yaitu model sekutu atau partner model. Itu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu model platform atau platform model, itu layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu yang ketiga, model terskala, scalable model. Sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Model jaringan informasi organisasi.
Model jaringan organisasi informasi. Komputasi pengguna akhir atau end user computing atau EUC adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Kedua, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras dan peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir. EUC memberikan dua manfaat utama, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan untuk mempersulit jarak komunikasi. Sorry guys. Resiko komputasi pengguna akhir. Sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Lalu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan komputer atau computer literacy, pengetahuan informasi atau information literacy, dasar-dasar bisnis atau bisnis fundamental, ada teori sistem atau sistem teori, ada proses pengembangan sistem, system development process, ada pembuatan model sistem atau system modeling. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian komunikasi atau communication skills, adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih, dapat menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Kemampuan analitis, analytical ability, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Peranti lunak menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Pengguna dan spesialis informasi menyimpan pengetahuan dalam bentuk-bentuk pengetahuan pengembangan sistem. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management atau bisa disingkat KM sebagai suatu jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor atau office automation atau OA meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Satu keunggulan dari AO adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan kalangan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat mengguna berbagai aplikasi untuk membaca masalah yang mereka hadapi. Konsep kantor maya atau virtual office itu mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut berhubung dengan satu atau lebih lokasi tepat perusahaan suatu jenis kemampuan teknologi elektronik. Konsep ini dibagi menjadi dua. Satu, telecommuting, lalu yang kedua ada hoteling. Telecommuting, itu istilah telecommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan telecommuting, fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi akan dapat diakomodasi. Perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi pada telekomuter jika dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa.
di mana sebagian besar informasi dikomunikasikan dalam percakapan formal dan melalui observasi. Kerugian telekomuting karena sifatnya yang terisolasi karyawan yang melakukan telekomuting dapat meras menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir, meningkatnya ketegangan keluarga. Hoteling. Ide di balik konsep ini adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan hoteling. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Kerugian hoteling akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi. Hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, potensi dampak negatif pada budaya korporat. Keuntungan kantor maya, biaya fasilitas lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya pemberdayaan pekerjaan, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya lagi ada moral yang rendah, yaitu sejumlah faktor yang dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan, yaitu keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Oleh sebab itu, kantor maya menuntut adanya kerjasama oleh perusahaan maupun karyawan dan menuntut dedikasi yang besar dari karyawan terhadap karyawan daripada kantor tetap. Kantor maya dapat dilakukan jika para karyawan dapat mendisiplinkan diri mereka untuk melakukan pekerjaan tanpa supervisi dan motivasi. Bagi karyawan yang lebih suka untuk bekerja sendirian dan menjadi atasan bagi diri mereka sendiri, kantor maya dapat menjadi suatu sistem yang ideal. Organisasi maya di sebuah organisasi maya, virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa menjadi sehingga tidak terikat pada lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi-fungsi dari kota. Kantor maya dan organisasi makaya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang dan menarik untuk dihuni. Menempatkan penggunaan sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utamanya adalah penggunaan dan spesial informasi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, terus kekurangan juga dalam presentasinya, soalnya saya lagi sakit. Oke. Lagi batuk, jadi nggak bisa all out kayak biasanya, walaupun biasanya juga nggak jelas. Maaf untuk teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya nggak jelas videonya, terlihat seperti mas-mas yang batuk lagi baca doang ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.